Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tergerak hatinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Iwah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Matan Abu Suja, yaitu kemarin pembahasannya tentang muqaddimah, bahwa latar belakang dituliskannya kitab ini adalah berdasarkan permintaan dari teman-teman beliau yang meminta beliau untuk menuliskan sebuah kitab yang ringkas, kitab fikih yang ringkas dengan berdasarkan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab yang ringkas tetapi padat untuk memudahkan para pelajar mempelajarinya dan juga untuk pemula lebih mudah di dalam menghafalkannya. Kemudian permintaannya adalah untuk pembahasan yang lengkap, meliputi berbagai macam pembahasan di dalam ilmu fikih. Maka beliau mengatakan, fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka aku mengabulkan permintaan itu, thalibalis tsawab, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Raghiban ilallahi taala, mengharap kepada Allah taala fi taufiqi lis-shawab, untuk mendapatkan bimbingan di dalam kebenaran. Innahu ala ma yasya'u qadir, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas apa yang Dia kehendaki. Wa bi ibadihi, dan kepada hambanya, latifun, mengasihi, khabirun, lagi mengetahui terhadap hamba-hambanya. Maka kita mulai pembahasan kita dari bab-bab fikih yang ada di dalam kitab ini. Yang pertama adalah Kitabu Thaharah. Kitab Thaharah atau kitab suci. Maksudnya adalah Kitabu Ahkamu Thaharah. Kitab yang membahas tentang hukum-hukum bersuci. Nah, kitab di sini kalau di dalam penulisan kitab-kitab atau buku-buku yang sekarang mirip dengan bab besar, kemudian ada subbab dan sub-sub yang lain. Yang pertama dimulai dari Kitab Thaharah atau kitab hukum tentang bersuci. Al-miyahu, air. Allati yajuzu biha tadhiru, yang dibolehkan untuk bersuci. Sab'umiyatin, ada 7 air. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit atau hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Air laut yang mempunyai karakter asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber atau mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun atau air beku yang turun dari langit. Yang dijadikan dalil dari apa yang disampaikan oleh Abu Suja ini adalah diantaranya firman Allah Ta'ala
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Kemudian dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sa'ala rajulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atisna afata wadda'u bima'il bahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Rawul khamsah. Wa qala at-Tirmidzi hadza haditsu hasan sahih. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami hanya membawa air sedikit manakala kami menaiki kapal. Jika air itu kami gunakan berwudu, kami haus. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW menjawab, laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kata al-hillu maitatuhu maksudnya adalah binatang laut seperti ikan dan lainnya yang mati tanpa disembelih menurut syara itu dapat dimakan. Kita lanjutkan kajian matanya. Tsummal miyahu, kemudian air, ala arba'ati aqsam, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah tahirum mutahhirun, air yang suci dan mensucikan, ghairu makruhin, tanpa ada kemakruhan padanya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu yang dimaksud tahirun mutahhirun adalah air mutlak. Dasar yang diambil beliau adalah tentang kesucian air mutlak sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang Arab Badui, orang dusun berdiri lalu kencing di masjid. Kemudian orang-orang tidak menyakitinya. Tetapi Nabi SAW bersabda, biarkanlah dia dan siramlah kencingnya dengan setimba air. Sebab kamu diutus semata-mata untuk memberi kemudahan, bukan malah mempersulit. Kalimat liyaqa'u bihi maksudnya adalah untuk menyakiti dengan ucapan atau perbuatan. Kemudian kata sajlan atau zanuban, timba yang penuh air. Jadi dalam hadis tadi adalah menjelaskan tentang bagaimana kita berakhlak kepada orang yang belum tahu atau orang-orang yang memang pemahaman agamanya masih kurang. Pembagian air selanjutnya adalah watahirun mutahhirun makruhun, atau air yang suci dan mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Yang dimaksud adalah wahwal ma'ul musammas, yaitu air yang dipanaskan pada sinar matahari atau dengan sinar matahari. Yang dijadikan dalih atau alasan dari pendapat ini adalah bahwa air di tempat yang terbuat dari logam yang dipanaskan pada sinar matahari itu dimakruhkan karena dikatakan dapat menumbuhkan penyakit belang atau sopak atau kusta, atau menambah berat penyakit itu. Nah, air tersebut hanya dimakruhkan bila memang digunakan pada badan di negeri-negeri yang panas, yaitu seperti di Hijaz. Demikian
penjelasan dari Dr. Mustafa Dibulbiko dalam menjelaskan kalimat fikih ini tentang air musamas ini. Selanjutnya, jenis air mutahhirun ghairu mutahhir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Wahwal ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Dalil yang diambil dari pernyataan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah, katanya, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'kil fatawadda wa sabba alayya min wadha'ihi. Rawal Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menengokku yang sakit tak sadarkan diri. Lalu beliau berwudu dan menuangkan sedikit air bekas wudu beliau kepadaku. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah bima khalatahu dikarenakan apa yang jatuh atau tercampurnya air itu dengan benda-benda minat tahirat, dari benda-benda yang suci. Benda-benda suci yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air dan tidak mungkin dapat dipisahkan dari air setelah tercampurinya, seperti minyak, kemudian garam dan semacamnya. Nah, air tersebut tidak mensucikan lantaran dalam keadaan demikian ia sudah tidak dinamakan dengan air. Jadi termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan itu adalah air mustakmal, dan air yang berubah dikarenakan benda-benda suci yang masuk atau tercampur dengan air tersebut. Selanjutnya, wama'un najis. Wama'un najis, dan air najis. Wahuwa alladhi halat fihi najasah, yaitu air yang terkena najis. Wahuwa dunal kulatain, air yang kena najis yang kurang dari 2 kulah. Aukana kulatain, atau 2 kulah, fataghoyyar, tetapi air itu berubah. Perubahan bisa berubah pada warna, pada bau, rasa. Wal kulatan, dan air 2 kulah itu khamsumi'ati ritlin baghdadiyin. Kira-kira ada 500 kati Baghdad takriban fil asoh. Ini pendapat yang paling mendekati yang sahih. Yang menjadi dalil dari pembatasan 2 kulah ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma' yakunu fil falah minal ard wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Minas sibai wad dawab. Faqala idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang air yang ada di padang pasir yang didatangi binatang-binatang buas dan binatang-binatang lainnya. Beliau bersabda, apabila air itu 2 kulah maka ia tidak mengandung najis. Dalam lafal tersebut, dalam hadis tersebut ada lafal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi fa innahu la yanjus, artinya air itu tidak menjadi najis. Nah, pengertian dari hadis ini ialah apabila air itu kurang dari 2 kulah maka ia menjadi najis walau tidak berubah. Pengertian ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu.
apabila salah seorang di antaramu bangun tidur, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum membasuhnya 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya itu semalam. Nabi SAW melarang orang yang bangun tidur memasukkan tangannya ke dalam air karena dikhawatirkan tangan itu berlepotan najis yang tidak terlihat mata. Apabila sudah dimaklumi bahwa najis yang tidak terlihat itu tidak akan menjadikan air berubah. Kalaulah tidak karena najis itu menajiskan air dengan semata-mata bertemunya, tentu hal itu tidak akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' beliau berkata, Ibnul Mundir berkata, mereka bersepakat bahwa air sedikit atau banyak bila dikenai najis lalu berubah rasa, warna atau baunya, maka air itu menjadi air najis. Demikian penjelasan Imam Nawawi. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kulatain atau 2 kulah itu adalah kira-kira sama dengan 190 liter atau sepenuh tempat persegi 4 yang panjang sisi-sisinya adalah 58 cm. Demikian yang berkaitan dengan kitab Thaharah bab tentang air. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita, memberi petunjuk kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.